Saudara-saudara yang dikasihi, saya ingat terkenang satu kisah dalam perjalanan dalam pelayanan kehidupan saya. Ketika saya boleh diizinkan Tuhan bergereja, ya pada waktu itu saya masih muda, bergereja di salah satu pos pelayanan ya, salah satu pos pelayanan, dan cukup unik sebetulnya pos pelayanan ini dimulainya. Kan yang semuanya, saya hanya akan cerita tentang salah satu keluarga yang sangat menarik perhatian saya sebetulnya. Saudara, beliau seorang pedagang, beliau punya kios kecil awalnya, jualan. Tapi beliau ini sangat punya interest, perhatian untuk pos itu. Jadi apapun pada waktu itu sering motornya itu dipinjamkan ya untuk pelayanan di gereja itu. Ketika Tuhan berkati dia bisa punya box. Itu mobil box ya, box yang untuk barang itu nyaris selalu asal ada urusan apa saja pasti mobil box itu, dan saya selalu lihat dia selalu tersedia gitu, padahal cuma itunya mobilnya satu-satunya untuk bawa jualan-jualan itu. Saya ingat betul ketika ada acara apa-apa, ketepatan beliau jualan elektronik ya, jadi pokoknya semua peralatan itu selalu dari dia, semua dikasih untuk pakai. Ketika gereja itu ingin berencana membuat atau membeli tanah, membeli rumah waktu itu. Jadi kita ada doa pagi, tidak online ya tentunya pada waktu itu. Doa jam 5 pagi di gereja, dan pagi-pagi suatu ketika pagi-pagi beliau bersama istrinya datang ikut berdoa. Jadi setelah ikut berdoa dia nggak langsung pulang. Dia bilang sama Pak Pendeta begini, Pak Pendeta, tolong doakan kami. Jadi suami istri itu ada di depan altar begitu ya. Dia doa sambil bawa bungkusan. Jadi waktu maju itu tolong doakan kami, bawa bungkusan dia. Jadi kemudian dia bilang, Pak Pendeta, kami nggak punya apa-apa yang bisa kami beri katanya. Tapi kami punya ini. Jadi dia berikan emas beneran ya. Bukan Mas Sumardi ya, emas ya, logam mulia. Itu katanya peninggalan dari orang tuanya. Jadi Pak Pendeta pun kaget, saya pun yang waktu itu lihat ya, diberikan semua gitu, saat ada bungkusan gitu, satu kantong gitu diberikan dan didoakan. Oke, berjalannya waktu saya kan tinggal dari tempat itu pergi jauh ya. Belum lama ini saya pergi ke situ, ya pergi ke daerah itu, dan saya memang cari beliau. Wah, waktu saya telepon senang sekali. Iya. Wah, Pak Sumari datang ya. Terus kami pergi. Saya lihat dia sudah berubah punya toko itu. Toko yang di pasar ada, tapi ada dia punya rumah. Dan bangunan besar sekali. Dia bilang begini, Pak Sumardi, ini dia langsung diajak survei lah ke tempatnya, ke seberangnya itu dia ada beli apa juga, ada beberapa tempat lah jadinya. Tapi dia bilang begini satu hal, Pak Madi, sekarang saya ada ibadah nih di kantor ini gitu, ditunjukkan. Dan beberapa kali dia share video sama saya. Jadi saudara, saya sangat salut dengan keluarga ini. Nah ketika kemarin waktu saya besuk itu, dia katakanlah, dia cerita bahwa Pak Sumadi tahu kan, waktu dari mulai saya kecil, mulai usaha itu, semua ini adalah pemberian Tuhan. Jadi yang Tuhan berikan saya hanya pengen bisa pakai, yang saya bisa kerjakan. Dulu waktu saya ada motor, saya suruh pakailah motor itu. Ada mobil box, pokoknya harusan apa, pakai mobil box. Sekarang Tuhan kasih saya rumah yang ruangannya besar, saya pakai ini untuk pelayanan. Jadi ada beberapa karyawan itu secara rutin lah ada ibadah di situ, dan juga orang-orang yang lain. Dan pengalaman yang serupa saya punya lihat beberapa. Saya menjumpai beberapa orang yang saya lihat prinsipnya sama, bahwa menyadari yang ada padanya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi prinsip sekalipun bentuknya berbeda, prinsipnya sama. Saudara,
Di dalam dunia ini atau secara umum kita mengerti ada satu slogan atau power statement bahwa dalam kekuatan yang besar terletak tanggung jawab yang besar. Di dalam kekuatan yang besar itu terletak tanggung jawab yang besar. Saudara, saudara setuju ketika saudara suruh nyusun batu pasti akan menyusun seperti itu. Yang paling besar pasti taruh di bawah. Baru makin kecil, makin kecil, makin kecil. Yang paling enak itu yang paling kecil. Karena di atas nggak nanggung apa-apa. Tapi yang paling menderita yang besar di bawah. Menurut perspektif kita. Sebenarnya yang besar itu di bawah karena memang dia punya kekuatan besar. Yang kecil itu di atas memang dia kekuatannya kecil. Jadi semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar kuasa, semakin besar tanggung jawab. Saudara, hari ini kita ingin belajar bersama-sama bahwa ternyata prinsip itu juga berlangsung atau berlaku bagi prinsip kerajaan Allah. Bahwa apa yang saya dan saudara kontribusikan dalam hidup ini itu sesuai atau berbanding lurus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi semakin besarlah tanggung jawabnya. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Kita akan membaca pasal yang ke-12 ayat yang ke-47 dan 48. Memang pasal 12 ini kalau Bapak Ibu membaca satu rangkaian yang panjang. Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-murid tentang bagaimana semestinya mereka bersikap sebagai orang-orang yang lebih mendengar banyak dari Tuhan. Termasuk bagaimana mereka bersikap di tengah-tengah dunia pelayanan mereka, termasuk menyangkut sikapnya terhadap harta dunia ini. Kita akan membaca 2 ayat saja dari pasal 12 ini. Ayat 47 dan 48. Kita membuka Alkitab kita masing-masing ya. Jadi saya kemarin diingatkan dan bagus ya, ada yang mengingatkan bahwa jemaat sekarang kok jarang buka Alkitab ya. Saya khawatir saya kalau nggak pernah buka Alkitab di gereja, di rumah pun enggak. Dan seiring jemaat itu mengingatkan saya dapat WA dari orang lain yang ditunjukkan bagaimana bahaya kekristenan sekarang yang mengancam kekristenan. Karena orang Kristen dijauhkan dari Alkitab. Ya kan? Lebih tergantung kepada yang bukan Alkitab. Nah Bapak Ibu, makanya kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Saya tidak tayangkan di slide. Nanti ditayangkan. Kita akan membaca bersama-sama ayat 47 dan 48. Mari kita membaca bersama-sama. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang mendapatkan banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, kita membaca 2 ayat ini sebagai satu konklusi yang kalau kita melihat dalam beberapa ayat sebelumnya. Ketika kita membaca ayat ini sebetulnya secara sederhana kita bisa mengerti. Tanpa perlu menafsir apa-apa, kita secara sederhana bisa mengerti. Bagian terakhir terutama yang akan menjadi fokus kita, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Orang yang tahu, lebih banyak dituntut. Orang yang gak tahu apa-apa, ya gak dituntut.
Saya yakin ada yang terhibur. Syukurlah Pak, saya nggak rajin ikut PA. Syukurlah Pak, saya juga nggak rajin ikut kelas teologi. Syukurlah Pak, saya juga males bangun pagi lihat renungan pagi. Jadi saya nggak tahu apa-apa, saya nggak dituntut apa-apa. Saya yakinkan itu pengertian yang salah. Bukan itu maksud firman ini. Saudara lihat bahwa ketika kita berbicara bagian ini, sebetulnya ini bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Memang pada waktu itu murid-murid bingung ya, ini Tuhan Yesus ngomong kepada siapa ya? Kepada kami atau kepada orang banyak? Karena sekalipun murid-murid Yesus ini sering ikut Yesus, tapi sering kali salah mengerti. Termasuk dalam konteks pengajaran ini. Padahal ketika kita memperhatikan, Tuhan Yesus itu guru yang punya prinsip sederhana. Begini, dia selalu mengajarkan murid-murid yang inti itu 12 lebih dari orang banyak. Makanya beberapa kali Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu kepada banyak orang, setelah itu ada tambahan untuk murid-muridnya. Termasuk perumpamaan orang lain, perumpamaan untuk banyak orang disampaikan begitu saja, untuk murid-muridnya dijelaskan. Berarti secara pemahaman, secara pengetahuan, murid-murid ini berarti, yang 12 murid maksud saya, jauh lebih mengerti daripada orang banyak. Nah tapi dalam konteks ini murid-murid bingung untuk siapa. Nah makanya pengajaran bagian ini sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan baik kepada murid-murid secara khususnya, maupun kepada banyak orang tentang apa? Tentang berjaga-jaga, bagaimana saya dan saudara mempertanggungjawabkan segala yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi konteks berjaga-jaga di sini adalah bagaimana saya dan saudara bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Jadi berjaga-jaga itu bukan hanya sekedar waspada Bapak Ibu ternyata. Jaga-jaga itu bukan sekedar oh ya saya tidak tidur, oh ya saya tidak enggak, bukan itu. Tapi berjaga-jaga itu termasuk bagaimana saya mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ada satu yang menarik saudara, pertanyaan yang biasanya kita diajari ketika ingin memastikan keselamatannya. Suka ditanya begini, apakah kalau seumpamanya hari ini Tuhan memanggilmu, kamu siap? Apakah kalau Tuhan hari ini kamu dipanggil Tuhan, kamu yakin kamu masuk ke surga? Itu pertanyaan pertama selalu ngomong. Kemudian jawabannya diharapkan apa? Siap, ya kan? Orang Kristen kan paling pede itu, siap, ya kan? Ya, tapi ada pertanyaan kedua. Apa rupanya alasanmu? Sehingga engkau begitu yakin siap? Atau engkau begitu yakin masuk surga? Apa alasanmu? Memang orang Kristen selalu bilang karena Tuhan sudah menyelamatkan, ya kan? Selalu pokoknya Tuhan saja. Dia lupa atau kebanyakan kita lupa. Apakah saya dan saudara sudah bertanggung jawab dalam menggunakan setiap apapun yang dipercayakan kepada kita? Saudara, Bapak Ibu, kita semua sudah pernah melalui sekolahan ya. Sekalipun saya tahu kita nggak pernah makan bangku sekolah. Tapi kita melalui sekolahan. Siapa yang paling takut kalau gurunya datang? Biasanya orang yang tidak mengerjakan PR. Siapa yang paling tenang ketika sekolah? Orang yang selalu siap. Sudah mengerjakan PR dan siap ujian.
Kalau yang malas belajar, nggak kerjakan PR, itu doanya selalu, Tuhan kiranya Pak Guru sekarang sakit. Pokoknya kalau absen gurunya itu paling senang itu. Wah, ya. Ya saya tahu semua ada pengalaman seperti itu kan. Iya, karena saya juga dulu gitu ya. Kalau gurunya nggak datang, ya, gitu ya. Senang sekali, saudara. Saudara, hari ini kita diajak berbicara bersama-sama tentang prinsip. Tanggung jawab itu selalu mengiringi setiap karunia yang Tuhan berikan pada kita. Dari dua ayat ini saya ingin mengingatkan 3 hal kepada kita. Bagian yang pertama, saudara, yang diingatkan kepada kita sebagaimana tema pertama di minggu Agustus pertama, bulan pertama, bahwa apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita haruslah digunakan untuk kepentingannya. Jadi saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apa? Menurut kita apa? Yang Tuhan percayakan kepada kita? Banyak ya. 1, 2, namanya banyak harus bisa disebut ya. Ya kan? Kita kan selalu kalau nyanyi di nyanyian rohani itu kan na gitu. Hitung berkat 1. Nah ini kan lupa jadi nyanyinya. Nah, berapa banyak berkatnya? Ya. Berkat Tuhan berkat. Iya, berapa banyak berkat? Berapa itu banyaknya? Iya. Berapa banyaknya? Kalau ditanya menghitung Tuhan berkat banyak. Tapi kenapa banyak mengeluh? Berkatnya banyak enggak? Banyak. Hitungnya enggak bisa. Lah tapi kenapa banyak mengeluh? Nah saudara, kita fokus dari bagian pertama ini. Yang Tuhan berikan kepada kita, yang dipercayakan itu harus kita pakai untuk sesuatu sesuai dengan keinginannya. Saudara, kita bisa daftarkan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu menulis, merinci. Ya dihitung, 1 apa berkat Tuhan, 2 saudara, berkat yang paling besar yang kita tidak pernah bisa hitung itu kehidupan ini. Kamu gak bisa kalkulator, gak muat itu kalkulatormu, gak muat. Apalagi bukan hanya hidup, tapi keselamatan. Hidup yang dijamin keselamatannya lebih besar lagi. Kemudian kita bisa turun yang kecil. Apa itu? Kesehatan. Apa itu? Keluarga. Apa itu? Pekerjaan. Apa itu? Pengetahuan. Apa itu? Kemampuan. Sudah bisa berjalan, bisa apa normal? Apakah itu tidak berharga? Apa itu lagi? Harta. Apa itu lagi? Sudah bisa banyak, hitung begitu banyak. Nah, prinsip pertama itu yang ada padamu itu dipercayakan. Inilah kalau saudara membaca Lukas pasal yang ke-12 ini. Seperti hamba yang dipercayakan oleh tuannya ketika tuannya mau pergi. Jadi prinsip ini saya sudah jelaskan secara detail di minggu pertama bulan Agustus. Yang kedua, Tuhan memberi kepada kita talenta atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan sesuai kesanggupan kita. Jadi saudara, ternyata Tuhan itu tidak pernah menuntut di luar kemampuan kita. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kontribusi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara, sekali waktu saya pernah pergumulan seperti ini. Ya. Saya suka cemburu kepada orang lain. Nah, hamba Tuhan itu biasanya cemburunya bukan kepada jemaat. Hamba Tuhan itu cemburunya kepada hamba Tuhan juga. Ya kan?
Jadi kalau biasa sama profesinya itu sering cemburu. Saya nggak pernah cemburu sama jemaat, ya karena ya jemaat baguslah ya kan. Kalau itu sama hamba Tuhan cemburu, saya juga bilang Tuhan, kok saya nggak seperti mereka ya? Tuhan, kok saya nggak seperti pendeta ini ya, pendeta itu ya? Karena saya lihat ada pendeta itu yang bagus sekali, baru ngomong aja belum ada isinya, udah bagus itu, ngomongnya aja. Lah saya ngomongnya kan jelek suaranya, nggak sebagus pendeta-pendeta itu. Tuhan kenapa sih ngomong saya begini? Sudah suaranya cempreng, cepet lagi ya, cepet gitu ya. Belakangan ini aja agak lama saya, agak pelan. Itu karena ada pandemi. Jadi ada YouTube, saya biasanya selesai ini kalau nggak nanti besok pagi saya akan dengar khotbah saya lagi. Oh kemarin kecepatan, jadi kalau pas ingat saya kurangi sedikit. Itu pun kalau lupa cepat lagi. Ya, oh kok Tuhan nggak bisa gini? Yang lain hamba Tuhan yang lain, wah kalau berkhotbah bisa berapi-api, kayaknya orang tuh tersihir gitu ya. Tuhan saya kok nggak bisa ya? Hamba Tuhan yang lain kalau berdoa itu kata-katanya begitu bagus, membuat orang bulu kuduknya merinding. Lah saya berdoa kok orang ngantuk. Saya iri sama yang lain. Tuhan, yang lain hamba Tuhan kalau altar call itu begitu banyak dan sekali doa semua tentang berobohan. Saya kok nggak ada ya? Saudara, saya bukan hanya bergumam. Saya bukan hanya bergumam dalam hati. Saya minta, saya doa, saya puasa. Supaya saya seperti hamba Tuhan yang lain. Tapi dalam pergumulan saya itu, Tuhan cuma bilang begini. Dalam perenungan saya, Sumardi, kok kamu tidak mensyukuri sih apa yang ada pada kamu? Sumardi, saya juga tidak pernah menuntut kamu untuk seperti mereka. Sumardi, sekalipun sederhana ada kok sesuatu yang ada padamu nggak ada pada mereka. Saudara, pergumulan ini membuat saya betul-betul bertobat. Dan saya nggak pernah minta-minta lagi. Saya mensyukuri. Karena itu yang Tuhan berikan kepada saya. Itu tentang karunia. Tentang karunia. Saya pernah saksikan di sel grup mana saya lupa. Saudaraku. Saudara, saya juga pernah bergumul tentang keuangan. Tentang uang. Pada waktu itu ada banyak, saya melihat jemaat yang mengalami kesulitan. Ada banyak orang gak bisa sekolah. Aduh gimana lah cara menolong ya. Iya, saya suka berpikir Tuhan, kalau saya kaya pasti saya bantu. Nah waktu itu saya membuat form take list itu, taken list kalau kita suka biasanya, take list. Jadi saya isi. Saya suruh diakonia, ya, kayak di sini Pak Julian atau Pak Angkus kan. Ayo kasih. Oh jangan saya Pak. Nah, kalau di sini kan berani-berani ya. Kalau tempat lama nggak berani tuh. Jadi saya lah yang maju. Kalau pendeta kan biasanya muka tembok sedikit kan. Ayo silakan ya kan. Tapi pada waktu saya jumpai seseorang yang menurut pandangan saya mampu. Pada waktu saya saudari belum dilihat Bapak Ibu apa ngomongnya. Pak Sumardi, saya tidak mau jadi sapi perah di sini. Wah saya yang biasanya nggak naik pitam ini naik pitam, saya langsung berdiri rambut saya. Saya bilang, lihat Pak ini lihat. Gak ada yang jadikan Bapak sapi perah. Lihat ini. Semua orang udah isi. Udah banyak yang isi. Wah saya marah sekali, saya kesel. Kan ini pergumulan sudah lama dan kita ingin membantu orang. Pada waktu selesai ibadah, sudah ibadah 2. Saya pergi, saya naik motor. Pokoknya pikiran saya gak tenang. Saya mau rapat waktu itu. Di sepanjang jalan itu saya teriak-teriak. Tuhan jadikan aku kaya, Tuhan jadikan aku kaya, aku tidak butuh lagi mereka, jadikan aku kaya, aku akan bantu, gak usah minta-minta mereka. Saya teriak-teriak seperti orang gak waras itu loh. Tapi untungnya pakai helm tutup. Coba kalau helm cetok, dilempar orang tuh ngapain ya. Jadi untung juga pakai helm tutup itu, teriak-teriak di dalam gak dengar. Saudara, malamnya saya ditelepon oleh seorang ya saya katakan orang tua rohani saya ya. Gak tahu kenapa dia jarang telepon sih, tapi waktu itu telepon. Dia tanya kabar gitu. Nah saya terbuka, saya sharing. Bu hari ini saya kesal sekali, saya marah sekali. Saya pengen saya kaya. Kenapa kamu begitu katanya. Ya karena saya pengen membantu orang.
Jadi ibu rohani saya bilang begini, sederhana saja, Sumardi, kalau kamu membantu orang gak usah nunggu kaya, sekarang aja kau bantu. Tapi saya nggak punya gini nih, semampumu saja. Tuhan juga gak pernah nuntut kamu kok lebih dari kemampuanmu. Bantu saja semampumu. Saudara, poin 2 ini mengajarkan Tuhan memberi kepada kita talenta, karunia, kesanggupan. Untuk apa? Untuk saya dan saudara berbuat sesuai dengan kesanggupan itu. Maka saudara, Tuhan tidak pernah menuntut melampaui itu. Gak pernah. Saudara, maka ketika kita mengerti kebenaran ini, kita yang pertama itu mensyukuri karunia yang diumpamakan dalam Lukas 12 itu sebagai harta yang dipercayakan. Yang diumpamakan dalam Lukas itu sesuatu yang dipercayakan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberi. Gak ada. Dan Tuhan ingin karunia yang diberikan kepadamu itu sungguh-sungguh. Saya dan saudara bisa berbuat sesuai dengan karunia itu, kesanggupan itu. Jadi sudah hidup itu indah ya. Karunia dibarengi dengan tanggung jawab. Yang ketiga, Tuhan menuntut sesuai dengan pemberiannya. Tuhan tidak menuntut melampaui itu, enggak. Tuhan menuntut itu sesuai dengan pemberiannya. Apa yang engkau punya? Apa yang engkau punya? Pak, saya cuma punya waktu, kasihlah waktumu. Apa yang kau punya? Pak, saya punya ini, kasihlah. Suatu ketika kami dapat kesempatan untuk berkunjung ke salah satu gereja di luar. Memang saya sudah pernah juga, tapi biasanya saya pergi dengan rombongan kecil gitu. Karena mau lihat sesuatu kan. Nah, kali ini saya pergi bersama orang-orang yang punya jabatan lah di gereja. Jadi ternyata pergi dengan orang-orang punya jabatan beda ya dengan pergi orang yang biasa ya. Ya itulah dunia kan. Jadi senang juga ya ikut, ada fasilitasnya. Wah, biasanya kalau pergi mah susah ya, perginya susah. Ini enak. Nah, sekali waktu kami dikumpulkan dalam satu aula, di situ mau disambut oleh tuan rumah ini. Jadi di situ isinya adalah performance. Dari yang main itu lonceng-lonceng itu, giring-giring itu ya. Ada yang main apa kayak gendang yang dipukul-pukul itu. Ada yang performance piano. Ada performance apa lagi ya? Ada beberapa performance. Tapi pada waktu mereka tampil itu, mau dari yang jenis yang main kelinting-kelinting itu, sampai yang main kayak drum itu, semua bagus. Kayak saya nonton di YouTube. Suaranya itu kayak saya nonton, dengar yang di studio gitu, bagus sekali. Sehingga setiap kali penampilan itu, spontan itu pasti kita mau berdiri dan tepuk tangan. Enggak seperti kita biasanya dipaksa. Tepuk tangannya cuma satu kletek, enggak ada yang ngikuti lagi ya. Ini pokoknya spontan langsung berdiri, pengen gitu, saking bagusnya. Saudara, pada waktu selesai penampilan itu diperkenalkanlah orang-orang ini. Dikenalkanlah bahwa ternyata yang main ini semua orang-orang yang profesional. Orang ada yang juara inilah, juara itulah semua ini. Dan ternyata orang-orang inilah yang secara bergilir melayani di gereja. Luar biasa ya saudara. Karena saya sering kali melihat konteks kita. Kalau lagi belajarnya di gereja, belajarnya. Kalau nggak diizinkan nanti gereja komplit amat sih, mau belajar musik nggak boleh. Waktu belajar di gereja, waktu sudah mahir, nggak ada lagi dicari orangnya.
Waktu latihan saja. Ya. Waktu latihan di gereja pokoknya rajin lah, kalau waktu latihan rajin di gereja. Tapi waktu sudah mahir enggak tahu di mana dia. Sudah, saya tentu tidak mau membandingkan ya. Saya sedang fokus kepada poin ini. Ya kita bersyukurlah ya, di gereja kita ada banyak orang-orang yang dikarunia bakat, talenta dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Tapi kita mau berbicara secara umum tentang ini. Tuhan menuntut sesuai dengan pemberiannya. Maka ketika kita mengerti 3 prinsip ini, kita mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita akan kembalikan untuk kemuliaannya. Apapun. Saya sedang tidak fokus kepada materi saja. Saya tidak sedang fokus kepada pelayanan gereja saja. Saya tidak fokus, tapi saya bicara secara umum apa yang ada pada kita. Saya rindu Bapak Ibu mencoba mendata apa aja yang ada pada kita, ada pada saya. Saudara, berikanlah untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menuntut kita melampaui itu. Saudara, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita betul mengerti prinsip bagaimana kita diberkati untuk menjadi berkat. Maka ayat tadi berkata apa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau sederhananya, Anda nggak pengen dituntut apa-apa, ya udah nggak usah terima apa-apa. Betul kan? Kalau Anda diberi sesuatu, Tuhan tuntut. Ada istilah yang di gereja suka jadi negatif pengertiannya. Kalau ada orang yang ini ada, di kelompok ini ada, maksudnya di seksi ini ada, di seksi ini ada. Makanya terkenal kan, lu lagi, acara kemarin lu, acara sekarang lu, acara besok lu, pokoknya lu terus. Kita kan sering maknanya negatif kan, tapi sebetulnya itu enggak, itu positif. Orang dia memang ada karunianya kok, memang dia bisa kok. Yang sepertinya rendah hati tapi justru salah adalah begini. Sudah bisa dia, tapi ketika diminta tolong, aduh saya nggak bisa, saya ini, saya itu, saya ini, banyak kali penjelasannya, 3 halaman. Banyak kali penjelasannya. Sepertinya rendah hati kan. Nggak apa-apa Pak, jangan saya, orang lain aja maju. Nggak apa-apa, jangan saya. Lah kalau semua jemaat bilang jangan saya, lalu jangan siapa yang kita makan? Siapa yang maju? Sepertinya rendah hati kan? Padahal bukan. Ketika kita menyadari prinsip diberkati untuk menjadi berkat, kita akan berbicara ini yang dari Tuhan. Maka semakin banyak berkat yang kita terima, makin banyak tanggung jawab untuk berbagi dan meneruskannya kepada orang lain. Kalau nggak ingin berbagi, nggak ingin dituntut banyak, minta saja, Tuhan jangan berkati kami. Tuhan jangan, minta gitu aja. Kita mintanya diberkati tapi nggak mau jadi berkat. Saudara, saya akan memberikan satu contoh dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. 2 minggu nanti berturut-turut kita akan belajar dari Korintus ini sebetulnya. Minggu depan saya ingin juga menyampaikan satu bagian dari Korintus ini, dari 2 Korintus. Saudara, jemaat Korintus ini sebetulnya jemaat yang lebih baru daripada jemaat Yerusalem. Tapi pada waktu itu jemaat Yerusalem mengalami kesulitan secara keuangan. Maka Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus untuk mengumpulkan dana. Jadi jemaat Korintus ini jemaat yang muda dibanding jemaat Yerusalem. Yerusalem di kota besar, Korintus memang di kota kecil tapi kota perdagangan. Saya membayangkan begini,
Kayak kita GMI Jakarta Pusat sekarang kan bantu Sang Yetu. Nah ini terbalik. Sang Yetu mengumpulkan dana untuk GMI Jakarta Pusat. Nah apa yang Paulus katakan? Ya, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk membantu secara uang, secara materi kepada Yerusalem. Ada beberapa hal seperti yang saya tuliskan di dalam artikel itu, ketika orang Korintus, jemaat Korintus itu membantu, yang pertama sekali diingatkan, karena kamu sudah mengalami, kamu sudah mengenal, kamu sudah menerima kasih karunia Kristus. Itu yang pertama diingatkan oleh Paulus. Oh, kamu harus mengumpulkan dana untuk Yerusalem karena kamu sudah mengerti. Saudara, kenapa Paulus ingatkan itu? Karena orang-orang yang mengajarkan tentang kasih karunia Kristus itu datang dari Yerusalem ke Korintus. Yang kedua dikatakan apa? Dengan kamu mengumpulkan uang membantu jemaat di Yerusalem itu, di situ ada keseimbangan. Karena Yerusalem kurang, Korintus cukup, bantulah. Jadi sama-sama cukup. Yang ketiga apa yang dikatakan? Karena dengan membantu orang-orang di Yerusalem, kamu pun dibantu oleh orang-orang Yerusalem. Paulus menjelaskan orang Korintus membantu uang ke Yerusalem. Orang Yerusalem membantu apa? Membantu pengetahuan, membantu pengajaran, membantu bimbingan. Surah ini satu contoh yang diberikan oleh jemaat Korintus kepada Yerusalem. Kejadian ini sebenarnya kita juga bisa tarik dalam kehidupan antar jemaat, bukan antar gereja. Di dalam gereja ada banyak jemaat yang berbeda-beda. Yang karunia dipercayakan berbeda-beda. Bagaimana kita bisa saling bertanggung jawab untuk satu dengan yang lainnya. Ada orang yang susah pemahamannya, tapi ada orang yang begitu kuat pemahamannya, bisa membantunya, memberikan pemahaman. Ada orang yang susah, mungkin dalam ekonominya. Ada kita yang bisa dalam ekonominya, bisa saling membantu. Ketika itu digerakkan oleh kasih, saudaraku, akan pengertian ini, maka sesuatu yang indah terjadi. Saudara, Tuhan itu tidak pernah menuntut yang lebih dari kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan yang lainnya. Saudara, kemarin dalam khotbah saya yang terakhir, saya kutip slogan John Wesley ini, bahwa pemahaman gain all you can, save all you can, dan give all you can, basicnya bukan pada gain, bukan pada save, tetapi pada give all you can. Saya nggak mungkin bisa give, saya nggak gain. Gimana memberikannya? Saya nggak mungkin bisa memberi kalau saya nggak nyimpan. Jadi kadang untuk memberi kita butuh menyimpan untuk memberi. Sekalipun banyak pandangan di dunia ini yang mengajarkan berhenti pada save all you can. Tapi konsep yang dimiliki, dan ini sesuai dengan prinsip firman, justru gain, save, mencari, menyimpan itu untuk memberi. Saudara, minggu depan kita akan berbicara topik tentang memberi dengan sukacita. Saya akan berikan contoh-contoh yang lebih detail. Saudara, makanya di sini ketika Allah memperkaya bukan terutama untuk meningkatkan standar hidup kita.
tetapi untuk meningkatkan standar pemberian kita. Saudara. Jadi saudara, ternyata kehidupan kita ini sebetulnya selalu mengalami progres ya, Bapak Ibu. Mengalami kemajuan, selalu. Apa yang bertumbuh di antara kita? Minimal yang terus bertambah, yang kita tidak bisa stop adalah umur. Gak bisa di stop. Tuhan, saya pengen untuk umur saya lambat aja umurnya. Nggak bisa. Anda berdiri, Anda duduk, Anda diam saja, tambah umurnya. Umur tambah kan? Tambah umur, tambah tanggung jawab enggak? Anak-anak saya kadang lucu. Bang, saya enggak ingin besar lah, saya pengen anak-anak saja. Karena kalau makin besar kan, kamu sudah remaja. Paling kesel itu. Remaja kan berarti tanggung jawabnya besar. Tapi enggak bisa dicegah. Bapak Ibu umurnya terus bertambah. Umur bertambah berarti beda tanggung jawab. Ya. Makanya lebih enak jadi anak kecil ya. Orang hormat kita. Anak kecil itu orang hormat loh. Saudara, kalau saya salaman anak kecil, saya nggak pernah gini salaman anak kecil. Saya pasti gini, halo. Hormat kan? Opung-opung aja hormat sama anak kecil. Ya halo, nanti anak kecil ditaruh halo. Coba sama-sama besar dia duduk di atas itu. Nggak sopan kamu ini gitu ya. Makin besar itu makin besar tanggung jawabnya. Umur ini. Makin besar apa pengetahuannya. Bapak Ibu pastikan bahwa kamu mengalami progres secara pengetahuan iman. Pak, saya itu dari dulu udah Kristen. Lalu? Pak, saya baru Kristen. Lalu? Yang harus dilanjutkan adalah semakin panjang, semakin lama pengetahuanmu akan kebenaran makin bertambah. Itu yang ditanyakan murid-murid tadi. Ini untuk siapa ini guru? Makanya murid-murid guru bilang, Tuhan Yesus bilang, siapa yang banyak dipercayakan, ya dituntut banyak. Siapa yang sudah mengerti banyak, ya dituntut banyak. Ya udahlah Pak, saya nggak mau ngerti aja. Bukan ya, jangan ada yang marah ya nanti. Ya udah kalau itu saya nggak usah belajar, nggak usah apa. Memang paling gampang itu kalau semua nggak tahu, Bu, apakah tahu ini? Nggak tahu Pak. Bapak bisa ini? Nggak bisa Pak. Semua nggak bisa dan nggak tahu. Selesailah itu. Sudah pernah cari barang di rumah? Tanya anggota keluarga lain? Nggak tahu. Itu yang paling aman. Kalau udah nggak tahu udah selesai kan? Oh kayaknya saya ingat loh kemarin. Di mana ya? Kan dilacak ya. Kalau udah nggak tahu udah berhentilah itu. Saudara-saudara, kita bertambah pengetahuannya, bertambah imannya. Oh, ada yang lupa. Bertambah hartanya. Apa di sini ada yang tidak bertambah hartanya? Ini Sumadi udah mulai mata duitan ya ngomong harta terus. Oh, bukan. Saya nggak akan minta. Saya ingin cuma ngecek, Anda bertambah nggak hartanya? Saya terus terang saya bertambah. Karena dulu saya dikasih jajan itu cuma 100 rupiah, 10 rupiah, ya kan? Bertambah. Bertambah imannya atau tidak? Pertanyaan kita. Jadi saudara, kita harus mengalami progres ini. Tapi ingat, bertambahnya umur, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya harta, bertambahnya iman. Perhatikan di sana. Namun pertambahan yang kita alami juga juga memiliki apa? Memiliki pertambahan konsekuensi. Karunia itu selalu dibarengi dengan tanggung jawab. Saudara, maka kadang ketika kita berbicara tentang pertumbuhan iman kita, tentu kan selalu sesuai dengan tingkatan kita. Dan tanggung jawab kita juga beda-beda. Di gereja seringkali buat rumusan begini. Kita suka iuran ya per keluarga sekian. Suka gitu ya. Itu sebenarnya ada enggak benernya.
Karena nggak sama orang kemampuannya. Kita senangnya sama, keadilannya masih keadilan distribusi. Ya kan? Satu dapat satu, semua satu. Enggak. Justru prinsip dalam firman Allah, siapa yang banyak menerima, siapa yang banyak memberi. Ini bedanya saudaraku dengan prinsip kita. Banyak orang mempunyai prinsip terbalik. Memberi banyak supaya menerima banyak. Ini sangat beda. Ini bukan gitu. Kita sudah menerima banyak, maka kita memberi banyak. Bukan memberi banyak untuk menerima banyak. Tapi karena saya dan saudara sudah menerima banyak dari Tuhan, kita memberi banyak. Saudara, setiap kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab berjaga-jaga dalam mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, saya ingin mengajak kita membuka satu ayat dari 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-24. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mari kita membaca 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Kita membaca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita membaca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ingin menggarisbawahi supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Pemberian yang terbesar Tuhan adalah keselamatan. Maka keselamatan hidup kita ini kita harus tunjukkan melalui tanggung jawab kita. Saudara, yang terakhir saya ingin mengajak kita merenungkan masing-masing kita. 2 bulan ini kita ada banyak bicara tentang ini. Dan hari Jumat nanti saya sengaja membahas topik dalam kelas teologi ya, perpuluhan dan persembahan lainnya. Saya undang untuk jemaat-jemaat bergabung dalam Zoom. Karena kalau dalam khotbah saya nggak bisa detail menyampaikannya, dasar-dasarnya. Dalam Zoom nanti saya akan coba uraikan secara detail. Bapak Ibu boleh bertanya. Karena saya ingin kita mempunyai pemahaman yang benar tentang ini. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa saja pemberian Tuhan Allah dalam hidupmu selama ini. Kamu yang bisa melihatnya. Karena sekarang ini yang lagi tren adalah, kalau beberapa waktu yang lalu lagi tren itu orang nggak kaya ngaku kaya, flexing itu. Padahal nggak kaya beneran. Beberapa waktu yang lalu orang pamer ini pamer itu, jadi kaya yang pura-pura. Tapi belum lama sekarang ini, belakang ini yang lagi tren adalah orang yang pura-pura miskin. Karena naik BBM yang subsidi. Jadi orang pengen ngakunya miskin. Mobilnya bagus-bagus disimpan di rumah, yang maju motor. Isi premium, sedot, pasangkan mobil. Jadi manusia ini pura-pura miskin. Ya, saya kira di sini nggak ada yang pura-pura kaya dan nggak ada yang pura-pura miskin. Lihatlah, Tuhan berikan apa dalam diri kita. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana Anda dapat bertanggung jawab atas pemberian tersebut dan menyalurkannya kepada orang lain? Saudara, saya merangkai setiap topik selama 2 bulan ini dengan satu kerinduan, kita sama-sama hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada yang lain. Maka lebih banyak kami sampaikan sendiri. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin kita melakukan itu. Kita itu bukan Anda saja, termasuk saya. Saya pun selalu belajar untuk mentaati apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Belajar berikan, belajar ikuti dengan tanggung jawab. Dan saya rindu kehidupan saudara-saudara semuanya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan kasih-Mu. Terima kasih hari ini Engkau boleh mengingatkan kami. Siapa yang banyak diberi kepercayaan, kepadanya banyak dituntut. Kami semua masing-masing akan berdiri di hadapan-Mu. Dan kami akan mempertanggungjawabkan setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan kebenaran ini. Hamba-Mu mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Untuk Engkau sendirilah yang mengajarkan kepada setiap jemaat Tuhan. Satu kerinduan kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Satu kerinduan kami ketika Tuhan mempercayakan kepada kami memperlihatkan sebagai hamba-Mu yang dapat dipercaya, yang setia. Tuhan pimpinlah setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka. Sertailah setiap usaha pekerjaannya. Dan kalau ada karunia-karunia yang tersembunyi, Tuhan ungkapkan semua. Dan biarkan kami masing-masing memberikan sesuai dengan karunia itu. Kami percaya akan ada lawatan besar di dalam persekutuan kami ini. Ketika kami boleh mengerjakan bagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami agar kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mati bagi kami itu, kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Semua orang percaya katakan dengan iman. Amin.